Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Pembentukan pansus sebagai respon atas kabar karut-marutnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Apa saja yang jadi persoalan? Berdasarkan hasil pemantauan tim pengawas haji DPR, persoalan yang dihadapi jemaah haji antara lain tenda yang lebih dari kapasitasnya, antrian toilet yang bahkan sampai 2 jam, air conditioner atau AC yang mati, hingga fasilitas yang tak ramah untuk kalangan lansia. DPR juga menyoroti keputusan pengalihan kuota haji sebanyak 10.000 orang dari reguler ke ONH Plus atau Haji Plus. Apakah pembentukan pansus haji bisa jadi pintu untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang? Kita akan bahas usai tayangan yang satu ini. Pansus Angket Pengawasan DPR sepakat membentuk panitia khusus atau pansus angket pengawasan haji atas dugaan penyelewengan tambahan kuota haji reguler. Pembentukan dilakukan atas indikasi penyalahgunaan tambahan kuota haji dan permasalahan layanan haji seperti tenda over kapasitas. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berharap kesalahan tak terulang di tahun mendatang. Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Adanya dugaan penyelewengan kuota haji reguler digunakan untuk haji khusus, anggota Pansus Haji fraksi P3 Ahmad Baidowi meminta pengusutan melibatkan KPK. Baidowi menyebut pembentukan pansus ini merupakan puncak dari permasalahan penyelenggaraan haji selama 3 tahun terakhir dan diperburuk dengan pengalihan kuota haji ke haji khusus yang menyalahi undang-undang. Tahun lalu ada masalah. Tahun ini ternyata masalahnya makin banyak, makin kompleks, dan termasuk pelanggaran terhadap undang-undang. Dan bagi kami ini perlu dikelirkan supaya persoalan penanganan ibadah haji, problemnya di mana bisa diurai masalahnya melalui panitia angket. Tentunya dalam aspek pengelolaan keuangan, lembaga yang berwenang juga akan dilibatkan, mestinya dilibatkan ya. Tetapi sekali lagi ini baru aspirasi pribadi-pribadi, nanti akan diusulkan ketika rapat panitia angket berlangsung. Merespons dibentuknya pansus haji oleh DPR, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas menyebut menghormati pembentukan pansus dan akan mengikuti proses yang berlaku. Ya, kita ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan sampaikan apa adanya. Operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji, jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar gitu ya. Kalau ada kekurangan sana sini ya pasti namanya kita ini manusia dan hidup di dunia. Pasti ada kekurangan sana sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan. Pembentukan pansus haji didasari sejumlah temuan masalah oleh tim pengawas haji. Di antaranya adalah masalah transportasi haji yang tidak sesuai jadwal, masalah penyimpanan makanan sehingga makanan para jemaah basi dan tidak layak konsumsi, tenda jemaah haji di Arafah yang over kapasitas, dan juga fasilitas berupa toilet yang terbatas. Permasalahan lainnya adalah temuan jemaah non-visa haji yang menyalahgunakan visa ziarah dan umroh. Dan yang paling utama adalah soal pengalihan kuota haji plus yang tidak sesuai undang-undang, di mana seharusnya kuota haji plus tidak boleh lebih dari 8%. Mengutip data dari keputusan Menteri Agama nomor 1005 tahun 2023, kuota haji Indonesia di tahun 2024 sebanyak 221.000 orang, yang terbagi dari haji reguler sejumlah 203.320 orang dan haji khusus sebanyak 17.680 orang. Diharapkan dengan langkah pembentukan pansus haji bisa memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ke depan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apakah pembentukan pansus haji mampu mengurai permasalahan haji yang kerap terjadi tiap tahun? Kita akan bahas bersama Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PDIP. Bu Seli, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, selamat malam Pak.
Kita juga akan sapa Chandra Kriftaning Tias, Jemaah Haji 2024. Mbak Chandra, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi. Saya ke Bu Seli dulu ya Mbak Chandra. Jadi Bu Seli, Ya, siap. titik berat apa saja temuan tim WAS yang mendorong terbentuknya pansus? Ya, kalau titik berat kami adalah terkait dengan sistem pelayanan haji yang memang akan dibahas oleh kami, yaitu ada 4 manajemen pembahasan yang akan kita lakukan. Pertama adalah manajemen kuota haji, yang kedua adalah manajemen keuangan haji, yang ketiga adalah manajemen penyelenggaraan ibadah haji, dan yang keempat adalah manajemen yang terkait dengan SDM dan petugas haji. Karena prinsipnya bagi kami adalah bagaimana nanti ke depannya 5,4 juta jamaah haji yang waiting list ini, siapapun presidennya, siapapun menterinya, berganti-ganti, pelayanan jemaah haji bisa dilayani dengan lebih baik. Karena kalau kita berbicara jamaah haji yang berangkat ini, hampir 90% adalah jamaah haji yang belum pernah berhaji dan belum pernah berumroh. Tetapi kalau petugas haji dan pemerintahnya pasti sudah pernah berhaji dan pasti akan melayani jamaahnya dengan sangat baik. Tentu saja pelayanan yang istitoahnya yang terbaik yang akan kita berikan kepada para jamaah. Baik, saya ke Mbak Chandra. Mbak Chandra, ini perjalanan haji yang pertama untuk Mbak Chandra, betul? Iya, betul. Apa yang dirasakan selama perjalanan haji di sana? Ada kendalakah? Kendala secara keseluruhan memang alhamdulillah nggak ada ya, tapi begitu sampai di puncak hajinya itu sedikit-sedikit dirasain apa tadi yang disebutkan temuan dari Panwas. Ada yang saya rasakan secara langsung gitu ya, kayak pas tadi disebutkan soal toilet yang antri di Arafah, itu memang betul adanya. Saya nggak, karena memang tidak ada gambaran sebelumnya ya dari Arafahnya seperti apa, terus toiletnya bagaimana, tapi pas dijalanin ternyata membludaknya orang di satu tenda itu tuh ya memang membuat antrian yang luar biasa, sementara kita kan dituntut untuk tetap suci untuk beribadah kan, sementara ya toiletnya antriannya cukup panjang dengan beberapa bilik toilet yang beberapa 2 atau 3 biliknya juga airnya tuh tersendat gitu. Jadinya kalau kami antar jemaah sendiri sih merasa yang kita jadi suci apa enggak nih gitu, karena jadi khawatir masalah kesuciannya kan, sebentar kita harus sholat gitu. Tapi ya memang di Arafah untungnya hanya itu. Tapi begitu bergeser ke Mina, temuan tenda-tenda itu ada benernya banget Mbak, saya ngerasain sendiri karena ya kami kan berangkat ke Mina untuk lempar jumroh gitu kan. Kebetulan saya posisinya ada di agak belakang gitu, tapi pas dapat info dari teman-teman yang sudah sampai lebih dahulu, teman kita tenda kita ditempatin sama travel lain gitu. Cuma saya sempat mikir, masa sih, kan kita sudah terkoordinasi dengan baik, masa iya ditempatin sama travel lain gitu. Ternyata pas nyampe, ya benar aja, kami satu rombongan itu udah tergeletak di pinggiran tenda, sementara tenda-tenda yang sudah ada namanya kami tuh ditempatin sama jemaah lain gitu. Katanya sih sempat terjadi sedikit perselisihan ya, kami merasa itu punya hak kami yang sudah ada namanya tertempel, tapi jemaah yang tertidur pun juga mereka bisa tidur di tenda itu karena sudah dapat izin dari pihak di sana untuk menempati tenda kami gitu. Sempat terjadi gesekan sampai akhirnya saya kurang tahu dapat dari mana, dapat solusi dari mana, akhirnya jemaah kami dikasih tenda lain yang itu memang posisinya tidak jauh dari tenda kami sebelumnya, tapi dengan jumlah total rombongan kami itu tenda yang kami dapati agak sedikit berkurang gitu. Jadi memang pas waktu itu sih saya merasa lebih masih ibaratnya kalau kita tidur di emperan mungkin nggak masalah gitu ya, sementara yang jemaah lansia yaudah kita dimasukin dulu gitu. Tapi ternyata ya kita sama-sama satu senasib lah. Ayo masuk bareng-bareng aja, tidur bagaimana caranya, yang penting kita merasakan tidur untuk tidur untuk besok melakukan ibadah lainnya gitu. Oke, Mbak Chandra, tapi kalau untuk problem yang tadi sempat disebutkan soal transportasi, keterlambatan penjemputan, kemudian soal catering, itu ditemukan juga nggak di sana?
Kalau transportasi saya tidak mengalami, tapi kalau untuk catering, jadi satu tenda kami itu kan memang dari beberapa travel ya. Itu saya nggak tahu itu jatuhnya kurang. Jadi saya nggak tahu pembagian makanannya apakah beberapa tenda satu catering atau bagaimana, tapi sempat kehabisan. Jadi kalau kami sih, kalau kita kan ngerasanya kan satu tenda itu ya udah, itu ya catering terdekat adalah tempat kita gitu. Tapi ternyata habis, tapi memang diperkenankan untuk mendekati catering yang lain untuk mengambil makanannya gitu. Cuma kan ya balik lagi Mbak, karena biasanya kalau jemaah haji itu kan dihadapkan sama dua posisi ya Mbak Livi, Ibu Seli, gimana kita pengen memperoleh hak, pengen memperoleh apa yang seharusnya kita dapat. Tapi sisi kita selalu diingatkan, mungkin itu ujian, mungkin itu apa, akhirnya banyak kita berlapang dada jatuhnya gitu. Oke, saya ke Bu Seli lagi. Bu Seli, tapi gini, kalau tadi soal toilet, soal catering, itu kan juga permasalahan tiap tahun ya. Tahun lalu juga ada problem soal toilet. Saya juga ingat bahkan tahun lalu kalau komplainnya soal catering itu makanannya dianggap tidak layak konsumsi karena ya kurang. Ya, kemudian maktab juga, itu juga problem dari tahun lalu. Katakanlah gini, setiap penyelenggaraan ibadah haji selalu ada panwasnya, selalu dievaluasi. Tapi kenapa ini selalu terjadi tiap tahun? Ya, betul. Saya merasa prihatin dengan apa yang disampaikan Mbak Chandra. Tetapi ini menjadi catatan khusus buat kami di Pansus Haji. Karena kami merasa prihatin dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Setiap kita melakukan evaluasi setiap tahun, selalu berulang bahwa apa yang disampaikan oleh para jamaah kita. Dan yang menjadi catatan kami adalah bahwa jamaah haji Indonesia ini termasuk jamaah haji yang paling baik dan paling ramah seluruh dunia. Karena mereka selalu dihadapkan bahwa oh iya, haji ini adalah harus menerima apa adanya. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Chandra, oh iya kita harus bersabar, oh iya kita harus tawakal, oh iya kita harus menerima apa adanya. Yang disampaikan oleh Mbak Chandra bahwa masalah toilet, masalah yang ada di Ad-Musna dan di Ad-Mina, itu adalah menjadi kewajiban pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah selama ini, para jamaah di seluruh Indonesia selalu menyalahkan Kementerian Agama bahwa sebetulnya masalah Ad-Musna ini adalah kewajiban pemerintah Saudi Arabia. Artinya ada kelemahan dari pemerintah Indonesia yang tidak bisa melakukan lobby-lobby yang sangat mendalam dengan pemerintah Saudi Arabia. Bahwa kebutuhan kapasitas selama di Arafah, selama di Musdalifah, selama di Mina, itu adalah tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia. Bahwa kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah kita, berapa jumlah jamaah kita, seharusnya dari awal sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia. Tetapi selama ini kepanitiaan ad hoc yang dilakukan oleh pemerintah Kementerian Agama itu tidak pernah dilakukan maintenance secara baik gitu loh. Nah, kita selalu bilang nih, jumlah jamaah perempuan dengan jumlah jamaah laki-laki ini kan selalu lebih banyak jamaah perempuan. Apalagi tadi disampaikan oleh Mbak Chandra, kalau kita berbicara, mohon maaf, timing. Kalau perempuan dengan laki-laki, kita berbicara waktunya saja. Perempuan pada saat masuk ke toilet dengan menutup ihramnya saja, dia kan tidak mungkin harus terbuka, benar kan Mbak Chandra ya? Dia masuk ke toilet butuh waktu 10 menit, sementara kan kalau laki-laki 3 menit saja dia sudah cukup, sudah bisa langsung keluar. Antriannya panjang gitu kan, terus belum makanan basi. Nah, kalau kemarin harus kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat seluruh Indonesia, kita juga punya masalah lain, yaitu pada saat kita berbicara tentang visa ziarah, kemudian kita berbicara tentang visa umroh. Bagaimana pemerintah Saudi Arabia memberikan visa umroh dengan masa waktu yang 90 hari, sementara masih banyak warga negara Indonesia yang melaksanakan umroh dan mereka masa tinggalnya berada di Mekah dan di Madinah. Sekitar 130.000 jamaah Indonesia yang masih ada di sana, dan mereka dilakukan sweeping, dan hari ini terbukti masih banyak
warga negara Indonesia yang mereka belum kembali ke Indonesia. Baik, Dan mereka oke. masih terhambat di sana, dan ini menjadi PR untuk kedutaan Indonesia. Bagaimana kita harus membebaskan warga negara Indonesia. Nah, ini adalah PR-PR yang menjadi pembahasan pansus ke depan. Bagaimana kita harus menertibkan Baik. keimigrasian, gitu kan? Oke, Nah, baik. Bu Sally, mohon maaf waktu kita terbatas, tapi intinya gini, kami titipkan ini kepada Pansus Haji supaya kemudian permasalahan yang terjadi setiap tahun ketika kita membahas soal musim haji, permasalahan haji ini tidak kembali terjadi karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada pansus, sekarang sudah ada pansus. Jadi harapannya pansus ini bisa menyelesaikan semua persoalan setiap tahun yang terjadi selama ini yang nggak pernah selesai begitu ya Bu Sally ya. Jadi harapan kita ini bisa terselidiki dan juga terselesaikan dengan sangat baik, terutama soal pengalihan kuota haji yang seharusnya maksimalnya 8% dari haji reguler, ini lebih dari 8% begitu. Terima kasih Bu Sally, terima kasih Mbak Chandra sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.